salam penuaian, salam terobosan, semangat pagi yang ada di Amerika ya, dan semangat sore yang ada di Indonesia. Saya percaya semangat-semangat ya. Jadi apapun kondisi kita harus tetap semangat ya, karena dengan semangat itu membuat kita lebih berenergi, membuat kita lebih berpikir positif, dan membuat kita berespon benar. Amin. Jadi saya mengucap syukur sekali ya, Tuhan Yesus itu sungguh sangat baik. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus sungguh sangat baik. Tunjuk kanan kiri yang ada di sekitar kita. Siapapun yang ada di sekitar kita, katakan Tuhan Yesus sangat baik dan teramat baik. Amin. Hari-hari ini kalau saya lihat di musim summer ini ya, musim panas. Ini dari tahun ke tahun biasanya kalau panas ya sudah panas. Jadi kita tuh kalau mau hujan tuh seneng banget kalau sampai bener-bener hujan gitu ya. Tapi kalau hujannya keterusan kita nggak suka, semua orang nggak suka takut kebanjiran kan ya. Tapi kalau hujannya berhenti, jalan lagi, hujan lagi, berhenti lagi itu kita happy ya. Nah akhir-akhir ini Bapak Ibu Saudari ya, saya mau cerita ya di Amerika ini musim panas tapi sering hujan. Saya melihat kebaikan Tuhan itu bukan dari hal-hal yang harus kelihatan besar dulu, tetapi dari hal-hal kecil. Tuhan itu baik kalau kita ajak komunikasi. Dari hal kecil, kelihatannya kecil, ajak komunikasi. Bahkan kalau kita kepingin makan apa aja, kita kadang menyampaikan kepada Tuhan itu bisa terwujud. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari, tergantung bagaimana hubungan kita dengannya. Seperti hubungan bapak dengan anak. Saya merasakan hubungan tersebut Bapak Ibu. Jadi hubungan intim dengan Tuhan itu harus kita bina. Bukan sekedar kita dengar firman itu cukup. Tetapi bagaimana pengalaman kita dengannya. Itu yang paling penting. Memiliki pengalaman bersamanya. Amin. Dari hal-hal kecil contohnya. Di rumah saya itu memiliki taman ya. Waktu beli rumah ya otomatis ada tamannya gitu ya. Taman itu di depan, di belakang seperti begitu ya. Terus kebetulan juga puji Tuhan di dalam taman itu sudah ada sistem penyiraman airnya ya. Namanya kalau di sini sprinkle system. Nah, seperti biasa ya Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau musim panas itu pasti di-on-kan alat tersebut. Jadi bisa putar sendiri gitu ya. Jadi nggak perlu siram-siram lagi, sudah otomatis tersiram sendiri itu semua tanaman. Dan di rumah saya ada 11 sun. Jadi ada 11 titik gitu ya. Nah, selalu saya panggil orang jasa untuk mengaktifkan tersebut dan nanti kalau sudah mendekati musim dingin dipanggil lagi tuh jasanya untuk meng-off-kan, mematikan demikian. Kalau tidak mesin itu bisa rusak. Nah, singkat cerita kita ini lupa musim panas ini tidak panggil orangnya dan tidak diaktifkan itu musim panas. Jadi off terus ya ceritanya mati itu. Nah, kita tuh nggak sadar kalau lupa panggil orang biasanya selalu kita panggil setiap bulan Juni. Karena musim summer mulai Juni sudah mulai panas-panas. Juni, Juli, Agustus. Nah, Bapak Ibu Saudari, saya tuh nggak sadar sebenarnya kalau off itu ya. Tapi saya tuh waktu keluar, kalau kita pergi kan selalu keluar, keluar lihat kiri kanan, saya lihat taman saya, kok mulai kuning-kuning ya tuh rumputnya ya. Saya baru sadar, loh iya ya, ini bulan apa? Loh sudah sampai Juli, hampir Juli pertengahan ini, nggak diaktifkan itu. Terus saya tuh waktu tuh awal Juli, itu ceritanya awal Juli. Awal Juli tuh sampai saya lihat taman tuh, saya lihat langit, saya berdoa, saya menyanyi gitu ya. Saya menyanyi, terus saya berdoa juga dalam hati, berdoa. Saya bilang gini, saya ajak omong Tuhan Yesusnya. Tuhan, tolong Tuhan, eee, kirimkan hujan gitu ya, supaya tanamanku ini ndak kuning ya, jadi hijau kembali, subur. Engkau yang menciptakan, nggak tahu saya bilang, pokoknya saya kayak ngajak-ngajak omong gitu ya. Ajaib loh Bapak Ibu Saudari, setelah doa itu, sore itu hujan. Dan itu bukan
Satu, 2 kali, tapi sering. Jadi, "Tuhan, tolong Tuhan, saya ini lupa," dan rasanya sudah tanggung gitu kalau panggil orang gitu ya. "Tuhan, tolong Tuhan, kalau bisa Tuhan sering-sering hujan di musim summer ini, musim panas. Supaya tanaman saya bagus, supaya sehat, subur, nggak mati." Tuhan tuh baik, hal-hal kecil dijawab. Sering hujan, setiap kali hujan saya bersyukur, "Terima kasih Tuhan, tanaman saya sudah disiram. Terima kasih Tuhan." Jadi itu kelihatannya hal kecil, tapi saya percaya Bapak Ibu Saudari, dalam hal kecil, bahkan dalam seperti tadi contohnya makanan, kadang itu belum terpikir, masih baru di dalam hati kepingin, belum sempat datang ke toko, belum sempat beli, ada aja berkat datang. Tiba-tiba, "Loh itu kan makanan yang tadi saya kepingin," ya. Pernah nggak mengalami hal-hal demikian? Nah, itulah pengalaman-pengalaman kecil ya, bahwa Tuhan itu menyertai kita semua. Tuhan begitu baik. Pelangi pada umumnya itu terlihat di pagi dan sore hari ya setelah hujan, terutama saat matahari pada sudut yang terendah, itulah pelangi. Siapa yang tidak tahu pelangi? Pelangi itu begitu indah kalau kita, lihat setelah hujan pelangi itu bisa timbul, begitu indah. Itulah karya Tuhan. Tetapi dalam kehidupan kita ini, kita memang berharap hidup ini seperti seindahnya pelangi. Ada pujiannya kan, "Seindah pelangi," ya. Tetapi kenyataannya hidup ini tidak seindah pelangi, bener nggak Bapak Ibu saudara-saudari ya? Nggak seindah pelangi, maunya seindah pelangi sepanjang umur hidup kita. Tetapi selama kita masih hidup, kita harus menyadari bahwa hidup ini seperti pertandingan. Katakan bersama saya, seperti pertandingan. Bahkan dalam kehidupan ini ayat favorit kalau orang sudah meninggal selalu tertulis 2 Timotius 4 ayat 7. "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman." Itu firman ini sudah sering kita dengar. Tetapi Rasul Paulus mau mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah suatu pertandingan, yaitu pertandingan iman. Sama halnya dengan pertandingan olahraga yang ada garis finish, terutama pertandingan lari, itu pasti ada tertulis finish dan kita harus melewati itu, setelah melewati itu berarti kita menang. Demikian dalam kehidupan kita itu yang disebut pertandingan iman. Bagaimana kita selama perjalanan hidup kita, apakah kita bisa melewati garis finish tersebut, memelihara iman kita, apakah kita tetap setia kepadanya, dan selama kita hidup kita tidak terlepas dari apa namanya itu masalah. Masalah bukan datang dari Tuhan, tetapi banyak dari kesalahan kita sendiri. Mungkin kesalahan masa lalu yang akhirnya kita petik taburnya, menuainya saat masa-masa yang saat ini. Kita nggak ada yang tahu, tetapi selalu ada sebab akibatnya. Tetapi kita ini harus benar-benar menjaga iman kita. Supaya kita ini benar-benar didapatkan berkenan kepadanya sampai akhir hidup kita, kita berkenan di hadapannya. Dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Itu pentingnya. Kita harus benar-benar menyadari bahwa waktu ini adalah waktu-waktu yang penting. Ya, jadi kita tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Amin. Dijauhkan dari kehidupan yang tidak baik, dijauhkan dari kehidupan yang tidak berkenan di depannya. Mari kita buka Pengkhotbah 3. Di dalam Pengkhotbah 3 ini ditekankan, untuk segala sesuatu tuh ada waktunya. Jadi di dalam kehidupan ini selalu kita dikasih 2 pilihan ya. Ada warna-warna kehidupan di dalam kehidupan kita ini. Ada waktu lahir, ada waktu meninggal kalau kita baca keseluruhan itu ya. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk menuai, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk kita rugi. Makanya di dalam bisnis juga ada bagaimana kita berusaha mendapatkan, tapi kita juga bisa rugi. Itulah bisnis. Ada waktu untuk menyimpan, juga ada waktu memberi. Ada waktu memberi, ada waktu untuk menerima dan seperti itu.
Ada waktu merobek, ada waktu untuk menjahit. Bagaimana ada waktu untuk kita berdiam diri, juga ada waktu kita berbicara. Seperti saat ini saya berbicara. Bapak, Ibu, Saudara-saudari berdiam diri. Nah, itu semua ada waktunya. Betapa pentingnya kita ini menghargai waktu. Amin. Di ayat ke-11 itu Tuhan sangat menekankan dan mengingatkan kita semua. Bahwa ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktunya siapa? Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kalau kita perhatikan lagi di ayat 13, itu sungguh menarik. Bahwa setiap orang dapat makan, minum, menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya, itu juga adalah pemberian Allah. Baik sekali Tuhan Yesus itu. Kita boleh menikmati hidup ini. Makan, minum, ke buffet dan sebagainya. Itu semua karena anugerahnya, karena kemurahannya. Apa pesan firman Tuhan ini yang kita harus renungkan di ayat 11 ini? Yang pertama, dikatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saya kasih poin, waktu Tuhan itu misteri. Waktu Tuhan itu misteri. Waktu yang tepat atau yang tepat dan terbaik itu menurut Tuhan. Kadang bukan menurut kita. Kita maunya ini Tuhan waktu yang terbaik. Kalau engkau menjawabku hari ini. Tetapi belum tentu hari itu kita dijawab. Mungkin masih minggu depan, bulan depan, atau tahun depan. Itu waktunya Tuhan. Setiap peristiwa dalam setiap peristiwa dan keadaan di sekitar kita, baik kehidupan kita, pengalaman kita, baik itu suka dan duka. Tuhan tidak berjanji langit itu selalu biru. Tuhan tidak berjanji demikian, tetapi Tuhan berjanji selalu menyertai. Amin. Tuhan juga nggak pernah berjanji jalan itu selalu rata, tetapi Tuhan berjanji dia memberikan kita kekuatan. Amin. Jadi pergunakan waktu-waktu yang ada ini dengan sebaik mungkin. Karena waktu itu sangat singkat. Tiba-tiba saya masih merasa anak saya itu masih kecil-kecil, Bapak Ibu Saudari. Sekarang udah besar-besar. Waktu begitu cepat. Kadang saya merenung kalau saya bisa kembali kepada waktu masa-masa lalu. Mungkin saya mau melakukan sesuatu yang lebih baik. Mungkin saya mau lebih perhatian lebih lagi kepada anak-anak saya. Walaupun saya sudah perhatian, tetapi kalau saya mengevaluasi selalu ada kekurangan. Tetapi kita tidak ada yang terlambat. Dengan waktu yang ada, pergunakanlah sebaik-baiknya. Kebersamaan dengan keluarga, bagaimana kita ada kesempatan, lakukan hal tersebut. Waktu kita pelayanan, waktu kita bekerja, waktu kita ke sekolah, waktu kita berkumpul dengan teman-teman, jadilah berkat. Biar waktu-waktu yang ada ini kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Biar Tuhan senang melihat kita, Tuhan senang bagaimana kita berespon. Supaya tindakan kita ini tidak salah di hadapannya. Karena waktu Tuhan itu begitu misteri. Tapi kalau kita percaya, bersamanya kita lebih dari pemenang. Saya mau kasih kesaksian ya. Papa saya, puji Tuhan, terima kasih sudah banyak didukung, didoakan ya. Papa saya di akhir Juni itu sering menghadapi problem kecil-kecil tapi sering dalam hal kesehatannya. Ada aja. Sampai akhirnya harus kontrol ke dokter, pemeriksaan darah, pemeriksaan CT scan, MRI, pemeriksaan jantung dan sebagainya. Karena tiba-tiba papa saya itu drop kondisinya. Karena tahun 2017 papa saya itu dipasang di kepalanya itu alat untuk melancarkan cairan yang di otak keluar masuk. Karena di dalam tubuh manusia ini ada satu fungsi yang begitu penting di otak kita. Di mana itu cairan pasti keluar.
tetapi cairan itu bisa mengalir ke tubuh kita, keluar masuk, in and out dengan baik. Tetapi kalau, fungsi tersebut terganggu, maka seluruh, badan kita itu bisa drop, kayak mesin itu bisa cooling down, kayak komputer tuh bisa mati. Karena apa? Semua tuh bergerak dari situ, bisa syaraf kita terganggu, bagaimana tubuh kita bisa terganggu, jalan bisa nggak bisa jalan, kita nggak bisa lancar pipis dan pup dan sebagainya. Semuanya bisa terganggu, karena itu sangat penting fungsi tersebut. Dan 2017 Tuhan tolong begitu luar biasa, dipasangkan alat pengganti fungsi yang original dari Tuhan. Tuhan begitu baik sehingga Tuhan memberikan perpanjangan umur kepada papa saya. Papa saya bisa berjalan, papa saya bisa memuji Tuhan, papa saya bisa menyampaikan firman, papa saya bisa bersaksi, papa saya bisa jalan-jalan, bisa pergi ke luar negeri. Padahal kalau kita lihat saat itu kondisinya jalan aja nggak bisa. Makan aja susah, ke kamar mandi juga susah. Tetapi Tuhan begitu baik. Dan pada tahun ini, kondisi tersebut tiba-tiba drop. Artinya apa? Alat yang dipasang tahun 2017 mulai tidak berfungsi. Fungsinya mulai turun dengan pasti mulai dari 70%, 60%, 50%, 40%. Dan kalau dibiarkan bisa selesai ceritanya. Tetapi apa yang menjadi bagian kita lakukan? Kita lakukan yang terbaik ke dokter dan sebagainya sampai kita dikasih hikmat untuk bertemu dokter. Dokternya ganti lagi. Bisa ketemu dokter yang begitu luar biasa dengan pakai alat yang baru. Sistem yang baru yang bisa dilacak di komputer, bisa tahu kondisinya. Begitu luar biasa dan prosesnya operasi boleh berjalan dengan baik. Begitu selesai dioperasi, papa saya bisa mengenal orang-orang di sekitarnya. Papa saya bisa makan lagi. Yang awalnya sempat disonde Bapak Ibu Saudara-saudari. Begitu Tuhan itu begitu baik. Saya pegang ayat firman ini. Apa yang sudah Tuhan buka pintu, nggak ada satu pintu yang tertutup. Kalau kita mau berserah, serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Maka Tuhan yang bekerja, segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu Tuhan. Puji Tuhan papa saya boleh sehat. Semua karena kemurahan Tuhan. Saya percaya setiap masalah yang kita hadapi, kita harus tangguh, kuat menghadapi masalah. Kita harus kuat. Saya sampai katakan kepada mama saya tahu mama saya begitu tertekan pada waktu itu. Tetapi saya katakan kepada mama saya, mama harus lebih kuat daripada yang ditolong. Mama penolong, mama harus kuat daripada yang ditolong. Kalau yang nolong nggak kuat, mana bisa nolong. Tetapi mama saya sungguh luar biasa. Mama saya kuat dalam menghadapi masalah. Sehingga mama saya tidak sakit tapi tetap sehat. Jadi itulah kebaikan Tuhan. Jadi kita harus berserah, berseru kepada Tuhan. Panggil namanya. Tuhan pasti dengar. Tuhan pasti jawab doa-doa kita. Tuhan itu baik dan teramat sungguh sangat baik. Kalau Tuhan sudah tolong papa saya percaya Tuhan juga sanggup menolong setiap pergumulan Bapak Ibu Saudara-saudari. Amin. Yang kedua yang perlu kita perhatikan di dalam ayat ini. Ia memberi kekekalan di dalam hati mereka. Ayat ini menekankan kepada hati manusia. Pentingnya hati kita ini berkenan di hadapannya. Karena kalau hati kita berkenan benar, maka otomatis pikiran, perkataan, tindakan kita ini juga benar. Kalau hati kita penuh kasih, hati kita ini rendah hati kita taat untuk melakukan firman-Nya, maka saya percaya kita akan mendapatkan kekekalan. Artinya apa? Ada masa depan, ada harapan. Kalau Tuhan sudah tolong, Tuhan akan menyelesaikan sampai selesai. Tuhan tidak menolong dengan setengah-setengah. Tuhan akan menyelesaikan dengan selesai. Di situ kita akan melihat kemenangan. Di situ kita bisa menyaksikan bahwa Tuhan turut campur tangan mendatangkan kebaikan. Amin. Saya percaya
Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh mau berseru, mau menyerahkan. Saat kita menyerahkan itu bukan arti kita masih berpikir kita masih melakukan apa yang kita bisa-bisa. Tetapi kita percaya Tuhan bertindak. Di situ kalau Tuhan benar-benar bertindak, kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Yang ketiga, yang kita perhatikan dalam ayat Pengkhotbah 3 ayat 11 ini. Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saya pun nggak tahu. Saya saat papa saya mendapat masalah tersebut, saya bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa ya Tuhan harus terjadi? Dulu 2017 dokternya bilang alat yang dipasang tuh bisa 10 tahun lebih. Ini belum 10 tahun Tuhan, kok problem alatnya? Tapi itu terjadi. Itulah realita kehidupan. Itulah masalah yang datang. Dan saya percaya, tapi kita nggak boleh protes kecewa sama Tuhan. Saya tetap melakukan apa yang menjadi bagian. Sudah kita lakukan bagiannya. Berarti Tuhan tahu yang terbaik untuk papa saya. Akhirnya harus diganti alat yang baru yang lebih canggih. Ya, saya percaya umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan, kehormatan dan kebahagiaan. Makanya kalau kita masih punya orang tua di sekitar kita, sayangilah orang tua kita, hormatilah orang tua kita. Karena dengan kita mengasihi orang-orang di sekitar kita, maka kita juga menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kesimpulannya di ayat yang ketiga, penutupnya ya, manusia tidak dapat menyelami yang tadi dikatakan. Artinya apa? Keterbatasan manusia. Manusia itu terbatas. Kita nggak bisa menyelami. Seperti tadi saya nggak ngerti apa maksud Tuhan. Tetapi kita yang terbatas ini, kita punya Tuhan yang tak terbatas. Amin. Tuhan tak terbatas. Kalau Tuhan berfirman, janjinya, firmannya, ya dan amin. Apa yang difirmankannya tidak pernah tidak digenapinya. Amin. Ingatlah sekali lagi, selalu ada pelangi sehabis hujan. Amin. Di mana firman-Nya memberikan kita kemenangan. Kita bisa melihat pelangi, artinya ada harapan. Bersama Tuhan selalu ada harapan, ada kepastian. Apapun masalah kita, tetaplah lihat ada pelangi sehabis hujannya. Apapun yang kita kerjakan, selalu libatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu Tuhan itu misteri. Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Hati manusia, pentingnya kita berkenan di hadapannya. Kesimpulan yang ketiga, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita ini terbatas, tetapi Tuhan tak terbatas. Amin, amin, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk kemurahanmu, untuk kebaikanmu. Kami percaya Tuhan bersama Engkau, kami lebih daripada pemenang. Saat ini kami mau serahkan setiap pergumulan kami, setiap permasalahan kami. Kami percaya ada pelangi Tuhan sehabis hujan. Saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus bersamamu selalu ada jalan keluar. Kami akan melihat kemenangan terjadi atas hidup kami. Kami memiliki pengalaman yang indah bersamamu. Dan kami boleh melalui kehidupan kami namamu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.